atas waktu yang telah diberikan. Saya memilih modul ajar yang menurut saya terbaik itu saya memilih di kelas 4, Bapak. Di kelas 4 fase B. Untuk pemilihannya itu saya memilih mata pelajarannya bahasa Indonesia tentang kalimat persuasif, Pak. Kemudian untuk modanya saya memilih moda PJBL dan juga untuk tujuan pembelajarannya itu siswa memahami dan dapat menulis kalimat persuasif dengan benar. Kemudian untuk metode pembelajarannya saya memilih metode ceramah, observasi, diskusi, dan penugasan. Di dalam modul ajar saya nanti itu rencananya seperti ini, Bapak. Ketika awal masuk itu siswa seperti biasa diberi apersepsi terlebih dahulu dengan kalimat pemantik. Kemudian setelah diberi kalimat pemantik, seperti biasanya ada ada kegiatan awal seperti berdoa, kemudian presensi, kemudian guru menanyakan tentang pembelajaran sebelumnya, terus guru menyampaikan tujuan pembelajaran, kemudian langsung masuk ke kegiatan inti, di mana kegiatan inti itu karena PJBL itu kan sintaknya yang pertama menentukan pertanyaan atas masalah. Jadi nanti itu saya bertanya jawab terlebih dahulu dengan siswa terkait dengan kalimat persuasif. Kemudian saya akan memberikan materi kepada anak-anak bagaimana kalimat persuasif itu, ciri-cirinya, fungsinya, dan jenis-jenisnya. Setelah itu, setelah anak-anak memahami, kemudian ditanya apakah ada pertanyaan. Jika tidak ada, langsung menuju ke proyeknya, Bapak. Di sini saya akan mengajak anak-anak untuk membuat proyek poster. Karena kalimat persuasif itu kan banyak ada di poster itu, Bapak. Jadi saya meminta anak-anak untuk membuat kalimat poster. Setelah membuat kalimat poster, kemudian saya dan anak-anak nanti akan mengecek terlebih dahulu apakah kalimat poster itu sudah selesai sempurna atau belum. Jika belum, itu masuk ke pertemuan selanjutnya untuk penyelesaiannya. Kemudian setelah proyeknya sudah jadi, anak-anak akan mempresentasikan hasil proyeknya itu. Jadi itu kan per kelompok, Bapak. Nanti itu rencananya mau saya buat 5 kelompok. Nah, per kelompok itu nanti maju untuk presentasi. Kemudian setelah presentasi nanti kelompok lain memberikan tanggapan atas presentasi dari kelompok yang maju barusan. Kemudian setelah semuanya selesai, nanti saya akan memberikan evaluasi mandiri kepada siswa untuk penguatannya. Setelah evaluasi mandirinya selesai, kemudian saya bersama siswa akan menyimpulkan kegiatan hari ini itu apa saja, terus materi atau pelajaran yang didapat hari ini apa saja, apakah menyenangkan atau bagaimana, seperti itu, Bapak. Kemudian nanti kalau sudah penutup doa dan salam. Seperti itu kurang lebih gambaran dari modul ajar saya, Pak. Ya, baik. Terima kasih Mbak Ainayatul Imamah. Pak Kadir dulu apa saya dulu? Masih di mute, Pak? Saya dulu. Oke. Terima kasih Pak Kadir. Mbak Ainayatul Imamah, tadi kelas berapa yang digunakan untuk ini modul ajar, kelas berapa? Kelas
kelas 4, Pak. Kelas 4, ya, kelas 4, ya, baik. Sudah mengajar berapa tahun? Saya alhamdulillah sudah 6 tahun, Pak. Sudah 6 tahun, baik. Jadi pengalaman mengajar selama 6 tahun barangkali Mbak Ainayatul Imamah itu di dalam pelaksanaan pembelajaran syarat dengan permasalahan-permasalahan yang dialami. Coba saya diberikan satu contoh atau dua contoh bentuk masalah pembelajaran yang Mbak Ainayatul Imamah hadapi selama menjadi guru kurang lebih 6 tahun itu. Silakan. Oke, saya menjadi wali kelas 3 itu selama 5 tahun, Bapak. Kemudian baru tahun ini saya menjadi wali kelas 4. Nah, di situ di kelas 3 itu yang dulu itu rata-rata permasalahannya itu tetap, yaitu banyak sekali anak yang belum bisa membaca meskipun sudah kelas 3, Bapak. Kemudian untuk mengatasi hal itu kan sesuatu hal yang harus diatasi sebelum mereka naik ke kelas atas, seperti itu. Jadi untuk di kelas 3 dulu itu paling sering menghadapi itu tadi, Pak. Kemudian sekarang naik ke kelas 4, yang saya hadapi itu adalah lebih ke kemalasan anak-anak untuk membaca, Bapak. Kalau di kelas di kelas saya itu kebanyakan anak-anak misal ini pada waktu diberikan soal yang ada bacaannya terlebih dahulu, itu mereka tidak begitu suka membacanya. Mereka lebih suka, "Alah Bu, ini jawabannya pun kira-kira seperti inilah, bacanya banyak Bu, lelah," seperti itu, Pak. Itu yang paling sering saya temukan. Ya, baik. Dari salah satu contoh hasil identifikasi masalah tadi, yaitu terkait dengan mungkin motivasi atau semangat belajar siswa yang rendah, kemudian kemampuan literasi siswa yang rendah. Kemudian Mbak Aina itu Imamah selaku guru kan tentunya melakukan eksplorasi penyebab masalah. Kira-kira apa penyebab masalah? Kenapa seperti itu? Kemudian bagaimana cara untuk menentukan penyebab masalah tersebut? Gimana, Mbak? Oke, untuk eksplorasi penyebab masalahnya, saya itu ini Pak, sharing-sharing dengan guru lain. Kenapa kok anak-anak itu seperti ini? Ada masukan dari guru lain itu kemungkinan karena kita itu jarang memberikan soal bacaan, Bu. Jadi anak-anak kan tidak terbiasa. Ada yang bilang seperti itu. Ada juga yang bilang kemungkinan itu karena sarana di sekolah kita ini kurang. Kan di sini itu sekolah saya itu sekolah pondok, Bapak. Jadi untuk akses literasi dan numerasi itu hanya disediakan oleh Bapak Ibu guru saja. Tapi kalau misal kalau di sekolah luar, kalau sekolah biasa itu kan misal lewat HP atau lewat TV, itu kan anak-anak bisa mencari literasi dan numerasi. Nah, kemungkinan itu juga bisa menjadi penyebabnya karena kurangnya media ajar yang ada di sekolah ini. Jadi anak-anak itu baca itu males, soalnya di sini tuh tidak dibiasakan seperti itu. Kemungkinan seperti itu. Nah, untuk mengatasi itu anak didiknya itu di pondok, tidak pulang ke rumah? Oke, Pak. Sekolah saya itu pondok. Jadi yang sekolah di SDIT ini wajib mondok, Bapak. Oh gitu. Oke, baik. Itu barangkali salah satu hasil identifikasi masalahnya adalah terkait dengan sarana prasarana yang tidak lengkap, kemudian alat pendukung lain yang tidak menyebabkan siswa itu punya kebiasaan untuk baca sedemikian rupa. Dari Mbak Aina itu sendiri sebagai seorang guru, apakah tidak mencoba untuk istilahnya introspeksi diri? Kira-kira dari Mbak Aina itu sebagai seorang guru apa ini sehingga menyebabkan siswa seperti itu misalnya? Kemudian kalau sudah menemukan, langkah Mbak Imamah apa? Nggih, Bapak, terima kasih. Nggih, kemarin itu saya juga sempat anak-anak kan
bahan ajarnya itu cuma dari guru saja. Kalau sampai anak-anak kurang bacanya, itu berarti itu karena saya yang kurang menyediakan. Saya tuh berpikir gitu juga, Pak. Kemudian saya pergi yang kemarin itu kan sempat diminta untuk wawancara. Nah, itu saya wawancara ke ke pengawas sekolah. Ibu, ini ada permasalahan seperti ini di sekolah saya. Kira-kira ini bagaimana solusinya? Saya bertanya seperti itu, Pak. Kemudian ibunya bilang, paling sampean gak taunya dia gitu katanya. Terus akhirnya saya terpikir, oh iya ya, mungkin karena sayanya juga yang kurang kreatif dalam mengemas pembelajaran, jadi yang saya jadikan bahan ajar itu cuma buku saja seperti itu. Nah, maka dari itu saya memikirkan untuk memberikan inovasi pembelajaran yang medianya itu menarik bagi siswa dan yang belum pernah. Makanya untuk modul ajar ini saya berikan yang ada PPT-nya seperti itu, Bapak. Ya, jadi Mbak Inaya tuh harus setelah mengikuti PPG ini, kalau memang sebelumnya itu tidak seperti itu, maka nanti ya harus merubah diri sedemikian rupa bagaimana nanti bisa memberikan satu bentuk model pembelajaran yang inovatif, yang tentunya guru harus punya ide, punya gagasan, dan harus kreatif memang. Kalau hanya mengandalkan dari buku saja, nanti yang terjadi seperti itu, sehingga motivasi belajar siswa rendah, terus kemampuan literasinya juga rendah. Nah, begitu Mbak, sehingga nanti Mbak Inayat juga harus mampu melakukan koordinasi komunikasi dengan pemilik pondok, kepala sekolah dan sebagainya, sehingga sarana dan prasarana memang harus dipenuhi untuk menjadikan anak didik kita ini punya kemampuan seperti yang kita harapkan, gitu. Itu ya Mbak, nanti begitu. Oke, Bapak. Nah, terus saya tolong dibacakan TP-nya Mbak, tujuan pembelajarannya apa? TP-nya, untuk tujuan pembelajarannya, siswa mampu memahami dan menulis kalimat persuasif dengan benar. Siswa mampu memahami dan menulis kalimat persuasif dengan benar. Mampu memahami dan menulis kalimat persuasif dengan benar. Memahami itu C berapa, Mbak? Memahami itu C1. C2. Memahami enggak C2, Bapak. Mohon maaf. Loh, padahal dalam membuat modul ajar inovatif itu harus mengarah pada bagaimana kita menggunakan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Kalau kemampuan berpikir tingkat tinggi C berapa, Mbak? C4 sampai C6, Bapak. Terus kok masih menggunakan C2, apa rasionalnya? Di situ kan nanti ada menulis kalimat persuasif. Di situ kan ada C6-nya mencipta itu, Bapak. Jadi dalam satu rangkaian dimulai dari C2 kemudian C6 langsung begitu. C2 nanti ada tahapnya, Pak. Jadi setelah memahami terlebih dahulu, kemudian mereka kan mengaplikasikan ke poster itu kan C3, Pak, untuk mengaplikasikan. C3 itu apa? Kan juga masih rendah C3. Oke, kan tahapannya, Pak. Setelah C3, mereka menganalisis, oh benarkah kalimat persuasif itu seperti ini, itu kan sudah masuk ke C4, Bapak. Kemudian di C5-nya mengevaluasi, itu mereka melihat. Ada evaluasi dong. Di tujuan belajar tadi ada evaluasinya dong? Tidak ada, Bapak, tapi di sintaknya. Di TP-nya mboten. Oh, kok tak disebutkan evaluasi tadi? Iya, itu di indikator pencapaian tujuannya. Coba indikator pencapaian tujuan belajarannya apa saja? TP-nya seperti tadi, memahami dan menulis. Kemudian indikator pencapaian tujuan belajarannya apa saja, coba? Ada 4. Siswa dapat menjelaskan pengertian kalimat persuasif. Sebentar, menjelaskan itu C berapa? 1. Kamu enggak C2? Apa enggak C1? C1 menjelaskan. Berarti belum mengarah pada siswa untuk punya kemampuan berpikir tingkat tinggi, berarti pasti berpikir tingkat rendah ya berarti ya. Untuk indikatornya
Untuk indikatornya saya membuat 4, Bapak. Coba 1 tadi masih C1 terus. Oke. Indikator kedua. Yang kedua, siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri kalimat persuasif. Mengidentifikasi itu C berapa? Mengidentifikasi masuk ke C2. C2 lagi, C1, C2 terus. Oke. Terus siswa mampu membuat karya berupa poster. Membuat itu C berapa? C6. Terus yang keempat, siswa mampu menilai hasil karya siswa lain. C5. C5. Berarti indikatornya masih membuat C1, C2 juga ya berarti ya? Oke. Kenapa itu Pak harus ada C1, C2? Mbak Imamah bisa berikan rasional? Oke, menurut saya sebelum melangkah ke C atas, maksudnya ke C4, C5, C6, itu siswa kan harus diberi ini dulu Bapak, diberikan diberikan materi perlahan. Jadi untuk C1, C2 dan C3-nya itu harus diberikan terlebih dahulu sebelum masuk ke C atas. Menurut saya seperti itu Bapak, menawi ada koreksi. Dasar rasional tadi Mbak Imamah peroleh dari mana ya? Harus dari rendah dulu kemudian ke tinggi. Adakah rujukannya? Untuk rujukan belum ada, tapi yang hasil wawancara saya ke pengawas sekolah itu menyarankan seperti itu, Mbak. Oh, pengawas sekolah. Kepala sekolahnya gimana menyarankannya? Kepala sekolahnya iya boleh seperti itu atau boleh langsung yang hot C4 sampai C6 seperti itu. Jadi untuk Mbak Imamah manut yang mana? Manut kepala sekolah atau manut pengawas? Saya manut pengawas, Mbak. Soalnya logika saya sendiri itu iya, nanti kalau ujuk-ujuk dikasih ke atas takutnya nanti anak-anak kaget gitu, Mbak. Pripun? Oh gitu. Padahal tuntutannya kan pembelajaran HOTS ya Mbak. Kalau HOTS misalnya, kalau HOTS itu berarti kan C4 ya minimal ya. Nggih. Nah, tapi Mbak Imamah karena khawatir muridnya kaget dikasih C1, C2 dulu begitu ya? Nggih, bertahap. Terkait dengan identifikasi masalah kemudian indikator pencapaian tujuan pembelajaran itu saya belum melihat tadi di penerapan TPACK di dalam pembuatan modul ajar Mbak Imamah itu nampak di mana? Itu saya nampakkan di PPT-nya, Bapak. Cuma PPT saja? Nggih. Cuma PPT aja TPACK-nya dimunculkan lewat PPT. Sama apa ya namanya, waktu presentasi itu Bapak. Waktu presentasi maksudnya gimana? TPACK bisa muncul di waktu presentasi maksudnya? Pada waktu anak-anak presentasi itu kan bagaimana nih? Ketika anak-anak presentasi itu nantinya rencananya itu saya gunakan ini juga kayak sound gitu Pak. Jadi kan agak kekinian gitu. Menurut saya seperti itu. Berarti pondoknya belum modern dong? Sudah pondok modern mestinya? Iya, dibilang modern nggih dereng, dibilang terbelakang nggih mboten. Ya, artinya penataan ruang kelasnya apakah sudah ada LCD, sudah ada proyektor dan sejenisnya begitu? Belum ada. Kalau per kelas belum, masih di kantor saja Bapak. Kalau per kelas belum, masih di kantor saja, ada 2 LCD yang kalau mau pembelajaran itu di riwa-riwi gitu Pak. Riwa-riwi nanti. Dalam Bapak? Raya itu nanti cuma 2 wadah dan berapa kelas tuh? 6 kelas minimal 6 kelas, nggih. Raya berarti shoot apa raya? Kalau mau pakai LCD. Nggih bergantian Bapak. Lah 2 terus gimana gantiannya? Ada 6 kelas ya? Nggih, misal hari ini kelas ini memakai tipek itu tadi memakai teknologi, maka yang lainnya tidak. Jadi
Jadi per hari dijadwal, misalnya hari Senin kelas 2 dan 4, Selasa 5, 6 gitu. Gitu, tidak dijadwal sih Bapak, cuman kesepakatan guru-guru saja. Oh gitu, gentenan. Yes, nanti kalau Mbak Anu dibelikan, Mbak Imama yang belikan ya Pak CD baru gitu. Mbak, S1-nya dari mana? S1 mana Pak? S1 saya Unibdu, PGMI Bapak, sama UT, PGSD. Oh, PGM sama UT. Nggih. Oh, dua. Nggih. Dua ijazah berarti PGMI sama PGSD. Nggih. Oh, gitu. Ya, monggo Pak Kadir, kita dilanjut. Monggo. Turun, Pak Roman. Waktu kita berapa menit tuh ya? Saya lupa. Sampai 35 Bapak. Oh, sampai 35. Alhamdulillah. Saya masih punya banyak kesempatan, Pak Roman. Turun. Pak Roman. Pak Roman lagi. Malam lagi. Mbak Ina. Tadi ini di pondok istilahnya kalau di full day school atau boarding? 24 jam school Pak. Kalau di pondok kan tidak pulang. Bukan kalau dulu ada istilahnya santri kalong gitu ya, sekarang itu full day. Kalau Pak Roman kenal juga ada istilah full board. Ini kelas 4, kemudian menggunakan PJBL ya? Nggih. Kemudian ciri PJBL apa toh Mbak Aina? Ciri PJBL yang pasti itu ada produknya Bapak. Terus apa lagi? Kalau menurut saya itu PJBL itu ada produknya, dan produknya itu harus dipresentasikan. Kemudian harus ada evaluasi dari hasil proyeknya tersebut. Ada lagi yang lain? Kalau untuk sintaknya dari awal pertama mengorientasi siswa terlebih dahulu. Bapak. Kemudian yang kedua